Shalom, kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion. Saya berharap kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang diberitakan dalam Victorious Devotion yang Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik ikuti setiap hari. Dan hari ini kita kembali akan menikmati firman Tuhan yang menjadi terang jalan pemandu hidup kita. Apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang setiap hari tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dan kami renungkan hari ini sungguh menjadi energi, menjadi kekuatan, menjadi terang, penggerak hidup kami hari ini. Sehingga kami melakukan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul, pasal 26 ayat 17 dan 18. Aku akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bulan November kita belajar bagaimana sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita menjalankan peran, yaitu bersaksi. Bersaksi kepada orang yang ada di sekitar kita, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, sampai kepada bangsa-bangsa. Ya, kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu rencana Tuhan untuk Gereja Bethel Indonesia Jemaat Victory. Hari ini, ya kita komunitas yang tidak terlalu besar, tetapi Victory sudah dipakai Tuhan. Ada di Sydney, ada di Nias, ada di Papua, ada di Wana. Mungkin kegerakan Tuhan akan terus berlanjut dan Victory terus dipakai. Dan Tuhan akan pakai Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak dan adik, generasi penerus, generasi muda yang sekarang masih muda-muda. Satu saat bisa saja Tuhan pakai ada di sebuah negeri menjadi saksi Kristus. Dari Victory di Kebon Jeruk sampai kepada bangsa-bangsa. Itu bukan karena kuatnya kita, bukan harapan kita. Dan kalau itu terjadi, itu karena maunya Tuhan. Siapa sih kita? Kita bukan apa-apa. Tapi Tuhan bisa memakai kita sampai kepada bangsa-bangsa. Ayat yang tadi kita baca sebenarnya berbicara tentang seorang yang sebelumnya adalah pembenci, bahkan pemburu orang Kristen. Ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Melakukan itu bukan semata keinginan pribadi, tetapi melakukan itu karena berbasis kebenaran keyakinannya. Tapi juga dilegitimasi karena mendapatkan surat kuasa dari pemerintahan yang berbasis agama. Orang ini kita kenal di Perjanjian Baru dengan nama Paulus. Dulunya Saulus.
Ya, dulu Saulus, dia membenci orang Kristen. Dia membenci orang yang percaya kepada Injil. Dia memiliki tempat, posisi koneksi di pemerintahan yang berbasis agama, di tempat musyawarah yang diduduki oleh pemimpin-pemimpin agama. Dan atas dasar kebenaran berbasis agama, maka Saulus memperkuat misi sebagai pembenci Injil, pembenci orang Kristen, pembenci Kristus, bahkan disahkan dengan surat kuasa untuk memburu orang Kristen. Tapi yang heran justru kemudian Saulus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi. Saudara, ketika kita membaca tentang Yesus memanggil Saulus, yang kemudian namanya menjadi Paulus, di jalan menuju Damsyik, Tuhan Yesus tidak hanya mengubah arah hidup Saulus menjadi Paulus, tetapi juga memberi misi yang lebih luas. Bukan saja memanggil Paulus menjadi percaya kepada Yesus, tetapi menjadikan saksi bagi bangsa-bangsa. Tugas itu bukan hanya untuk rasul besar seperti Paulus, melainkan juga bagi setiap orang percaya. Saya dan saudara, kita semua dipanggil untuk bersaksi, bukan karena kita hebat, melainkan karena anugerah Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kesaksian memang bukan pidato rohani yang berapi-api atau yang disampaikan dengan slow, tetapi sebenarnya apapun cara penyampaiannya menjadi cerita nyata tentang perjumpaan kita dengan Kristus yang hidup. Ada sebuah pernyataan yang berbunyi bahwa kesaksian pribadi adalah pintu masuk bagi Injil di hati manusia. Satu kisah sederhana yang kita ceritakan karena perjumpaan kita dengan Kristus, karena kasih Tuhan bisa membuka hati yang keras, membawa terang di tengah kegelapan. Karena itu kita perlu menjalankan peran kita menjadi saksi bagi Kristus. Pembenci saja diubah menjadi saksi Kristus. Bagaimana dengan kita yang dikasihi Tuhan? Kita bisa terus bersaksi. Karena pertama, Tuhan memanggil kita untuk kita bersaksi. Seperti yang tertulis, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Saulus, Paulus dipanggil. Kita pun dipanggil, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Panggilan Allah selalu bersumber dari kasih, bukan prestasi, tapi kasih. Bukan karena prestasi dan hebatnya kita, tapi karena kasihnya. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, baru kita dipanggil. Justru Tuhan mau menyempurnakan kita melalui panggilan kita menjadi saksi Kristus. Mungkin kita mengatakan saya masih banyak kekurangan. Jangan nunggu menjadi sempurna. Tuhan memanggil kita karena kasih-Nya. Justru kalau kita menjalankan panggilan ini, Tuhan memproses dan membentuk kita semua. Hal yang kedua yang perlu kita pahami ketika kita menjadi saksi, kita sebenarnya sedang diutus untuk membuka mata orang, menjadi mengerti. Seperti tertulis di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Rupanya
kita dipanggil juga ya untuk bersaksi. Bukan hanya Rasul Paulus, untuk membuka mata hati orang yang gelap supaya terbuka, yang dulu dikuasai iblis supaya sekarang berbalik kepada Allah. Seperti Rasul Paulus rela menderita, kita pun kalau menjadi saksi Kristus, jangan kaget, jangan terkejut kalau kita akhirnya mengalami penderitaan. Kita dijauhi orang, kita dibenci, bahkan kita mengalami kerugian-kerugian secara fisik, kita dianiaya. Apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, karena bersaksi. Karena itu adalah sebuah konsekuensi. Karena Yesus sudah menderita bagi kita. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Siap bersaksi? Tuhan memanggil. Mari kita menjadi sarana Allah membuka pikiran orang untuk berbalik kepada Allah. Dan siaplah menanggung konsekuensi dari menjadi saksi. Teruslah dalam semangat Injil menjadi saksi bagi banyak orang sampai kepada bangsa-bangsa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan-Mu yang besar. Kami menyadari banyak kekurangan. Kalau Kau ubahkan Paulus, pembenci, menjadi saksi-Mu, inilah kami dalam keberadaan kami. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami mampu menjadi saksi Kristus. Dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami rela menanggung akibat. Karena kami menyadari ini bukan karena hebat dan kuatnya kami, tetapi karena kasih-Mu kepada banyak orang. Melalui kami, biarlah mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, tuntun kami setiap hari dalam perjalanan hidup kami, supaya kami terus bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah menanggung penderitaan bagi kami. Kami mau menjadi saksi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Selamat menjadi saksi Kristus. Ingat, pembenci menjadi saksi. Kita yang dikasih Tuhan bisa terus bersaksi. Sampai jumpa, Tuhan berkati.